Hai Sobat Cimari Tani. Halo, kenalin nama aku Kurnia Ramadan. Saya Farhan. Saya Deden Usman. Nama aku Nabila Ramadanti Bimatari. Nama saya Azmi Hawarisuni. Nama saya Nova Fadesitki dan nama saya Muhammad Rifki Fauzi. Saya Ardian Ahnaf Fidyatullah. Ya mengharap karena apalagi musim pandemi ini Mbak, itu sayuran subhanallah mahal di pasar-pasar itu, di pasar besar, pasar di sini juga mahal. Lah itu monggo pada giat bertanam di rumah masing-masing. Mungkin sudah banyak ya, ada bantuan-bantuan itu OPP, ada bantuan apa, apalagi ini yang setiap RT 30 juta kan itu ada dananya ini Mbak, untuk setiap RT itu monggo kita menanam, mencoba yang belum pernah mencoba menanam, insya Allah itu mudah sekali karena menanam benih disebar langsung hidup Mbak. Baik, pada hari ini kami akan memberikan sosialisasi dalam penggunaan website bagi kelompok wanita tani berkah tani di Kota Magelang. Untuk websitenya sendiri, kami menggunakan fitur Google My Business. Penggunaan Google My Business ini didasarkan oleh 3 hal. Yang pertama, mudah digunakan. Karena dengan Google My Business ini bisa digunakan dan diakses melalui berbagai perangkat, baik dari laptop sampai HP sekalipun. Jadi untuk ibu-ibu dari KWT nanti bisa mengunduh aplikasinya ini di handphone, namanya Google My Business. Jadi nanti untuk jika ibu-ibu ingin memberikan update terkait kelompok wanita tani, kemudian juga ingin mengupdate terkait produk-produk, itu bisa melalui handphone. Nah, kemudian Google My Business ini karena berbasis Google, jadi akan terdeteksi langsung di Google, di web laman Google dan juga Google Maps. Jadi nanti orang-orang kalau misalnya mencari KWT Berkah Tani Magelang, itu akan muncul di laman Google. Dan juga nanti Google Maps juga akan muncul di mana sih tempatnya KWT Berkah Tani itu gitu. Selanjutnya adalah fitur yang lengkap. Jadi selain kedua pertimbangan tersebut, kami menggunakan fitur Google My Business karena fiturnya itu terbilang cukup lengkap. Jadi nanti akan ada fitur di mana para pembeli khususnya itu bisa langsung mengontak pengurus dari kelompok wanita tani gitu. Jadi ketika nanti akan ada calon pembeli yang ingin membeli produk-produk dari KWT, itu bisa langsung menghubungi ibu-ibu yang ada di KWT. Nah, selain itu juga tampilannya cukup interaktif dan disertai dengan peta lokasi. Sehingga ini juga memudahkan untuk pengunjung website untuk mengerti nih kira-kira kelompok wanita tani itu seperti apa, update-update-nya bagaimana saja, kemudian produknya apa, dan bisa dijelaskan secara rinci oleh ibu-ibu. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini, tampilan untuk mengakses dan juga untuk membuat postingan. Untuk contohnya, kita akan mencoba untuk membuat postingan terlebih dahulu. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, ada terkait postingan terkait COVID-19, jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu ingin menambahkan kalau misalnya di masa pandemi ini aktivitas apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu, atau mungkin misalnya nanti kalau misal ada customer atau pembeli yang mau datang, itu apakah bisa mengunjungi KWT, itu bisa disampaikan dengan membuat postingan. Nah, kemudian juga ada tambahkan penawaran. Tambahkan penawaran di sini maksudnya misalnya dari ibu-ibu mau mengupdate nih, kira-kira ada produk-produk yang baru saja panen. Nah, itu bisa ditambahkan ke sini nanti
bisa diberikan fotonya, kira-kira foto hasil panennya, dan kemudian diberikan deskripsinya. Nah, untuk awal kita coba menggunakan fitur yang baru. Nah, di sini bisa menambahkan foto dan juga menuliskan postingan. Kita coba dengan menuliskan postingan, karena sebelumnya kami juga sudah mempersiapkan materi terkait digitalisasi, maka kita akan mencoba untuk memposting hal tersebut. Nah, di bagian kolom tulis postingan sudah di-copy hasil materinya, dan kemudian bisa dipublikasikan. Nah, ini hasil postingan yang baru saja kita posting dan sudah di-upload, dan nanti ini bisa dilihat oleh orang yang sedang para customer dan juga orang-orang yang lagi searching juga. Kemudian kalau misalnya dari ibu-ibu ingin memberikan deskripsi ini terkait produk, kira-kira produk apa saja yang dijual, bisa dengan mengklik tambahkan produk. Nah, karena ini untuk mengupload tentang produk, akan lebih baik jika ditambahkan foto. Setelah itu, kita masukkan beberapa fotonya. Sebagai contoh, kami menggunakan gambar ini. Nah, di foto ini udah tertera jelas nih, kalau misalnya produknya ada mulai dari pepaya, kemudian ada juga terong dan kubis ya. Nah, misalnya kita menggunakan nama produk di sini adalah pepaya. Nah, di sini kita kemudian memilih kategori produk yaitu buah. Nah, untuk rentang harganya sendiri ini bisa disesuaikan dengan harga-harga yang sudah dibuat oleh ibu-ibu, ditentukan. Sebagai contoh, misalnya harganya adalah Rp5.000 per kilogram. Nah, selanjutnya, ibu-ibu bisa memberikan lagi nih deskripsi produk. Misalnya, pepayanya ini jenis apa? Pepaya jenis California. California. Ya. Dan kemudian bisa memberikan tombol, misalnya beli atau pesan online. Sebagai contoh, kita klik beli, kemudian kita publikasikan. Di sini sudah mulai muncul produknya, yaitu pepaya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi, boleh nih, misalnya klik aja tambahkan produk, dan nanti bisa kita masukkan lagi foto lainnya. Nah, di sini di gambarnya jelas ya, ada wortel, kacang, dan cabai.
Nah, kategori di sini bisa kita buat kategori baru, yaitu sayur. Karena ini lumayan bervariasi ya, jadi kita bisa menampilkan rentang harga baik dari harga minimum sampai harga maksimum. Sebagai contoh, harga minimumnya Rp5.000 dan harga maksimumnya Rp15.000. Kemudian ketika nanti misalnya mau ditambahkan deskripsi produk, bisa kemudian kita simpan. Nanti akan tersimpan. Lalu bagaimana sih kira-kira tampilan situsnya? Akan coba kita lihat. Kurang lebih untuk tampilan websitenya adalah seperti berikut. Nah, ini untuk banner sebagai identitas. Kemudian ini ada postingan-postingan, update, atau postingan yang berbasis tulisan. Dan nanti kalau misalnya untuk produk, itu bisa akan muncul sendiri di Google-nya. Jadi nanti bisa dicek di bagian Google Maps, itu nanti akan ada keluar contohnya seperti bentuknya akan seperti ini tampilannya. Bentuknya akan seperti ini tampilannya. Jadi nanti baik dari customer, kalau misalnya ada yang tertarik, nanti bisa menghubungi. Kalau misalnya itu, misalnya nanti mereka tertarik nih, wah ini ternyata KWT ini baru saja memanen wortel. Nanti mereka bisa membuka websitenya, kemudian mengklik tombol WhatsApp. Nah, untuk nomornya ini masih menggunakan nomor saya, tapi nanti kemudian akan saya ubah menggunakan nomor dari salah satu anggota yang akan langsung terhubung ke WhatsApp. Supaya si Google My Business ini semakin muncul di laman pertama, itu adalah dengan mengupdate posting. Rajin-rajin selalu mengupdate posting. Hal ini supaya kata kuncinya itu semakin beragam, terus juga semakin meningkatkan peluang agar nama KWT Berkah Tani Magelang ini ada di nomor 1 pencarian. Nah, selain itu, kalau misalnya nanti ada beberapa customer atau pelanggan yang sudah membeli produk-produk dari KWT, itu boleh banget untuk diarahkan memberikan review. Supaya apa? Supaya nanti penilaian performa toko dan rekognisi tokonya itu ada di nomor 1. Ya, Mbak Nabila, saya akan menanyakan untuk hasil dari panen berkah tani itu kan belum begitu melimpah. Artinya kalau nanti ada yang pesanan-pesanan itu bagaimana? Seumpama pas nggak panen, tapi ada pesanan gitu. Apa harus ada syarat kalau di website itu panennya sudah banyak gitu atau gimana? Kalau misalnya terkait dengan ketersediaan, itu bisa disampaikan melalui postingan. Jadi misalnya pada bulan ini kami memproduksi apa dengan misalnya jumlahnya seberapa kilo gitu. Jadi nanti bisa diatur ya. Oh, ngaten. Iya, iya. Kalau misalnya untuk kemasan dan nanti akan disampaikan ke customernya, pelanggan, itu yang penting itu
rapi dan aman untuk dibawa. Kemudian kalau misalnya untuk standar dari hasil taninya sendiri, tentu kalau misalnya yang di toko-toko lainnya pasti kita melihat bahwa harus kualitasnya harus bagus, jangan sampai ada yang kurang baik, itu tuh bisa disortir terlebih dahulu. Kemudian juga mungkin ada dari teman-teman KKN yang ada saran juga, boleh disampaikan ya. Jadi untuk masalah kemasan itu sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengemas produk secara baik dan juga akhirnya kemasan itu bisa menjaga barang itu tetap utuh sampai kepada pelanggan yang memesannya gitu. Akhirnya ada banyak pilihan. Banyak sekarang sudah banyak menggunakan misalkan memakai kertas belanja seperti di toko-toko minimarket itu sudah banyak yang gitu, itu bisa Bu. Karena kenapa? Sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah atau produsen-produsen lain juga sedang gencar-gencarnya untuk memasarkan bahwa mengurangi penggunaan plastik itu bisa menjadi daya tarik tersendiri akhirnya untuk bisa menciptakan pasar untuk berkah tani sendiri kayak gitu Bu. Selain itu di dalamnya nanti bisa Ibu pakein semacam pelindung yaitu namanya bubble wrap, itu yang bisa menjaga sayuran atau produk yang Ibu pasarkan itu sampai dengan aman secara utuh kepada pelanggan. Jadi itu akan meminimalisir benturan-benturan, meminimalisir kerusakan pada sayur atau buah yang Ibu pasarkan gitu. Sehingga pada saat sampai ke pelanggan, produknya masih tetap dalam kondisi terbaiknya gitu, Bu. Selain itu juga perlu diperhatikan adalah pada saat pengemasannya. Jangan sampai ada kebocoran udara. Biasanya produk-produk kayak makanan itu akan riskan ketika ada bocor udara masuk gitu, Bu. Karena kenapa? Misalkan perjalanan jauh yang butuh waktu mungkin 1 hari, 2 hari, ketika ada udara masuk itu biasanya akan terjadi oksidasi juga, Bu. Oksidasi itu akhirnya yang bisa ngebuat makanan atau produk yang kita pasarkan akhirnya bisa membusuk di perjalanan. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika nanti dalam pengemasan kayak gitu, Bu, kira-kira. Juga karena saya dan mungkin ibu-ibu yang lain itu belum bisa untuk gaptek istilahnya sih. Mungkin hanya sebagian yang bisa itu dari sekretaris yang bisa merespon gitu. Kalau ibu-ibu lainnya mungkin nanti bisa belajar langsung dulu setelah ini. Ya, nggak apa-apa Bu, nanti saya bantu untuk selanjutnya kalau misalnya ada butuh pendampingan secara langsung, nanti akan saya bantu. Nggih. Itu yang menjadi kendala utama Kak, sepertinya. Nggih. Kalau untuk menampilkan itu untuk menampilkan hasil-hasil itu mungkin sudah bisa, tapi untuk pengoperasiannya yang itu ibu-ibu lainnya memang belum bisa. Jemaah Itani luar biasa. Mantap. Ya.